Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepo. Seperti kita ketahui bersama, banyak sekali kasus teman-teman kita yang sampai saat ini masih belum valid info GTK-nya karena status sekolah kecil atau jam mengajarnya kurang, ya. Sementara di sekolah sudah tidak ada lagi jam untuk menambah. Sebenarnya untuk sekolah-sekolah yang kecil, yang guru cuma satu-satunya, harusnya sudah valid dari minggu lalu, ya. Dari bulan Mei tanggal 10-an itu harusnya sudah mulai valid, ya. Nah, tetapi masih banyak sekolah yang memang ternyata gurunya belum valid, padahal di sana gurunya tidak berlebih. Padahal gurunya tidak berlebih menurut penghitungan rasio kebutuhan guru, ya, sesuai dengan yang pernah saya bahas di video sebelumnya. Itu tidak berlebih, tetapi masih belum bisa valid. Nah, kenapa demikian? Karena memang rasio kebutuhan guru ini itu biasanya selalu dihitung di akhir semester, ya, di akhir semester. Nah, semester ini agak sedikit dimajukan, jadi belum sampai akhir semester pun sudah mulai diproses. Nah, kabar gembiranya adalah untuk guru yang terkait dengan kekurangan jam, padahal sekolahnya tidak kelebihan guru, ini sudah mulai dihitung. Rasio kebutuhan guru sudah mulai dihitung, ya. Kebutuhan guru sudah mulai dihitung. Rentetan dari hasil penghitungan kebutuhan guru adalah diakuinya, dihitungnya jam mengajar ekuivalensi, yaitu dengan tugas tambahan lainnya atau tugas tambahan ekuivalensi. Nah, dengan demikian maka seharusnya ya, pada tanggal 18 Maret itu sudah banyak guru yang valid, ya, harusnya sudah banyak guru yang valid. Nah, tapi perlu diingat, memang antara data Simtun dengan data info GTK itu datanya sama, tapi keluarnya agak sedikit beda. Kalau untuk Simtun, ya, itu lebih dulu karena proses validasi memang ada di sana. Nah, baru jelang 1 hari kemudian baru keluar di info GTK, itu ya. Nah, baik, terlepas dari itu semua, kabar kebaik kita adalah rasio kebutuhan guru sudah dihitung. Nah, tapi banyak teman-teman kita, bahkan mungkin kita sendiri masih belum paham gimana sih menghitungnya gitu loh. Walaupun di video yang lalu pernah saya bahas, tapi itu kan bahas dari sisi sudut pandang saya gitu ya. Nah, walaupun rumusannya menggunakan rumusan yang sama. Kali ini saya coba untuk mengajak admin Simtun Pusat untuk memberikan penjelasan seperti apa sih menghitung kebutuhan guru ini, ya. Dan ini saya buka forum diskusi di Google Meet, ya, pada hari kemarin, itu hari Selasa, ya, hari Selasa tanggal 19, ya, pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020. Nah, yang mendaftar alhamdulillah lumayan banyak, ya, cuma karena terbatas pesertanya, ya, akhirnya kita cuma menerima 43 orang, ya, 43 orang yang saya kirimkan email linknya agar bergabung. Tapi ternyata dari 43 yang dikasih kesempatan, yang berhasil mau bergabung pada waktunya, atau mungkin yang mau buka emailnya, ya, jadi dia ngirim email, ya, ngirimin email tapi dia nggak mau buka email. Nah, ini penyakit ini, ya. Nah, yang begitu join ke forum diskusinya, ternyata cuma ada sekitar 22 orang, ya. Baik, untuk hasil diskusinya bisa disimak dalam video ini. Karena ini hasil diskusi, jadi simak sampai akhir, karena kalau setengah-setengah bisa jadi Anda salah memahami konteksnya,
ya. Oleh karena tonton sampai selesai, ya jangan disepotong-sepotong agar pemahaman kita bisa full. Baik, ayo kita saksikan bersama hasil dari diskusi tersebut. Salam kepo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ya, terima kasih atas waktunya untuk kita ngadakan bincang-bincang kali ini ya. Dan mudah-mudahan bincang-bincang kita ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena nggak ada honornya. Ya. Baik, sebelum kita lanjut tentang pembahasan kita, yang perlu saya tekankan adalah bahwa kita kali ini fokus membahas tentang sekolah ini ya, kebutuhan guru. Jadi validasi SKTP dengan kebutuhan guru. Kita fokus ke situ dulu. Kalau nanti ternyata memang ada sisa waktu lebih, barulah kita bicarakan tentang yang lain kalau memungkinkan ya. Karena batas waktu kita sampai jam 11 siang. Baik, daripada ngomong banyak ngoceh nggak keruan, tata tertib yang ada kita standar sajalah ya. Pada saat ada orang bicara, pada saat narasumber bicara, tolong di mute mic-nya biar tidak tumpang tindih. Terus pada saat mau bicara nanti angkat tangan dulu ya, kan kelihatan di kamera ya. Angkat tangan dulu biar nanti saya tetapkan dulu siapa yang harus bicara duluan biar nggak berebutan. Baik, dan setelah ditunjuk barulah mic-nya di unmute ya, diaktifkan kembali. Baik, untuk selanjutnya karena bahasan kita kali ini adalah tentang validasi SKTP terkait dengan kebutuhan guru, maka yang paling kompeten untuk menyampaikan ini, ingat kompeten bukan kompetan ya. Yang paling kompeten untuk menyampaikan ini adalah Mas Andin. Waktu dan tempat saya persilakan Mas Andin untuk menyampaikan paparannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Selamat berjumpa di channel Mas Nazar ini ya. Gini kepo ya masalah ya. Iya. Pada hari ini saya diminta untuk memberikan materi tentang validasi SKTP ya. Ini sih sebenarnya diskusi aja ya, nggak usah terlalu formal ya. Kenapa ini perlu kita bahas? Ya masih banyak beberapa yang merayakan, yang masih bingung cara menghitung, terus masih nanya lagi ini bisa apa enggak dan sebagainya dengan kondisi yang ada gitu ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat berpuasa dulu untuk semuanya berpuasa. Mudah-mudahan buat sampai maghrib. Kemudian saya langsung aja ke materinya biar dasar regulasinya adalah Permendikbud nomor 15 tahun 13 yang menyebutkan pemenuhan paling sedikit 24 jam tetap muka dikembalikan gitu kan ya. Nah, itu yang A-nya itu guru tidak dapat memenuhi ketentuan minimal 24 jam karena berdasarkan struktur kurikulum. Nah, kita memaknainya adalah guru yang tidak memenuhi 24 jam karena memang jamnya kurang berdasarkan struktur kurikulum itu dapat di SKTP-kan. Nah, jadi bukan karena kelebihan guru gitu ya, tapi karena memang kondisinya JJM-nya memang kurang, jadi mau bagaimanapun dia nggak akan bisa memenuhi 24 jam gitu. Nah, jadi itu kuncinya ya. Nah, kemudian sehingga kita harus menghitung kebutuhan guru supaya kita bisa menentukan seorang guru yang JJM-nya kurang tadi itu memang dia tidak memenuhi 24 jam karena memang tidak mengajar full atau karena memang ketersediaannya memang tidak ada seperti itu ya, sehingga kita perlu akhirnya menghitung berapa sih ketersediaan jam yang ada di sekolah tersebut per mapelnya gitu ya. Nah, untuk menghitung kebutuhan guru itu langkah-langkahnya yang pertama ini yang harus kita pahami ya, bahwa sebelum kita menghitung kebutuhan guru kita harus menentukan dulu mapel grup dari seorang guru. Apa itu mapel grup? Mapel grup itu sebenarnya adalah
pengembangan dari mapel ya. Jadi kalau di SD itu ada guru kelas kita anggap mapel, ya ada penjas, agama kita nggak masukin. Kemudian kalau di SMP itu kan ada IPA, IPS, bahasa, itu adalah mapel group ya. Nah, cuman kenapa kita sebut mapel group? Karena di jenjang SMK itu kita tidak bisa menghitung berdasarkan mapel karena terlalu banyak mapelnya gitu ya. Sehingga kalau di SMK itu nanti basisnya bukan mapel. Dia basisnya adalah program keahlian. Jadi guru-guru yang ada dalam satu program keahlian yang sama kita anggap sebagai mapel group yang sama seperti itu. Nah, jadi ini buktinya nih, ketika kita ingin menentukan apakah di sekolah tersebut untuk guru matematik misalnya, apakah dia kelebihan atau tidak kelebihan, itu kita menentukan dulu guru yang kita kelompokkan sebagai guru matematik, guru-guru mana yang kita kelompokkan sebagai guru IPA dan sebagainya, gitu ya. Nah, bagaimana kita menentukan mapel group? Ya, yang pertama, jika seorang guru itu sudah bersertifikat, gitu ya, maka yang kita ambil adalah mapel yang linier terhadap sertifikatnya. Karena bisa jadi mapelnya nggak sama. Contoh misalnya kayak IPA. IPA itu bisa mengajar prakarya, gitu ya. IPA bisa mengajar prakarya dan itu linier gitu. Nah, seorang guru yang bidang studi sertifikasinya misalnya guru IPA, dia bisa menjadi guru IPA, bisa juga menjadi guru prakarya ketika mapel yang diambil sama dia itu lebih besar, gitu ya. Nah, saya contohkan di sini misalnya Pak Slamet dia guru SD dengan sertifikat 227, gitu ya. Nah, Pak Slamet itu mengajar di SD, dia mengajar bagi guru kelas 3A, ya. Kemudian dia juga mengajar guru agama, ya. Nah, yang guru kelasnya dia linier, yang agamanya nggak linier, gitu. Nah, walaupun dia mengajar dua mapel, dua mapel, maka si Pak Slamet ini kita kelompokkan sebagai guru kelas SD. Kenapa? Karena yang linier itu adalah guru kelas, gitu. Walaupun misalnya nanti ada mapel yang lebih banyak diajar, kalau dia nggak linier, kita nggak akan anggap sebagai dia guru mapel tersebut ya. Jadi misalnya nih Pak Slamet misalnya dia guru olahraga misalnya gitu ya. Dia hanya mengajar misalnya cuma mengajar 12 jam olahraganya karena dia mungkin ada 6 rombel ya di SD. Nah, terus dia juga mengajar menjadi guru kelas. Kalau sertifikasi dia misalnya 220 atau guru olahraga, walaupun dia lebih banyak mengambil guru kelas, maka tetap dia akan kita anggap sebagai guru olahraga, bukan guru kelas gitu. Karena yang kita utamakan adalah jam liniernya dulu. Jam linier mana yang lebih besar, gitu ya, itu dasarnya. Yang pertama itu. Nah, kemudian kalau misalnya, nah ini kita contohkan yang kedua adalah Bu Karni. Bu Karni ini mengajar di SMP, ya, dia kode sertifikasi IPA, saya lupa nih berapa sih IPA. Nah, dia mengajar misalnya IPA 2 rombel 5 jam, total 10 jam, kemudian dia juga mengajar prakarya 7 rombel masing-masing 2 jam, sehingga untuk prakarya Bu Karni mengajar linier 14 jam, gitu ya. Nah, karena IPA dan prakarya sama-sama linier, gitu ya, maka kita akan mengambil total JJM yang terbesar, gitu. Jadi walaupun dia sertifikasinya IPA, kalau dia lebih banyak mengajar prakarya, maka Bu Karni akan kita kelompokkan sebagai guru prakarya, bukan guru IPA lagi, gitu. Jadi misalnya di sekolah tersebut, di SMP, misalnya SMP, misalnya ya, ada 2 guru dengan kode sertifikasi IPA, misalnya gitu ya, sedangkan kebutuhan guru IPA cuma 1, gitu ya, maka yang 1 itu bisa saja kita switch menjadi guru prakarya dengan syarat bahwa dia lebih banyak mengajar prakaryanya, gitu. Sehingga nanti dengan catatan tidak ada guru prakarya di SMP tersebut, gitu ya, atau kekurangan guru prakarya, gitu. Jadi kalau misalnya ada 2 guru IPA, ya, 2 guru IPA di SMP yang kebutuhannya cuma 1, gitu ya, maka sebaiknya yang 1 itu lebih baik fokusnya ke prakarya, jangan di-share masing-masing sama. Kalau di-share masing-masing sama malah ntar nggak kedetek gitu. Dua-duanya bisa dianggap sebagai guru IPA, sedangkan guru IPA-nya cuma 1 kebutuhannya, gitu. Jadi dengan seperti itu maka
guru A akan fokus ke mengajar IPA, guru B akan fokus mengajar prakarya gitu. Dan masing-masing tidak akan kelebihan guru karena kebutuhan guru IPA-nya satu mungkin gitu ya. Kemudian kebutuhan guru prakarya juga satu, jadi tidak akan kelebihan guru. Itu triknya sebenarnya. Nah kemudian itu tadi ya, bagaimana dengan guru yang belum sertifikasi? Apakah kita tentukan juga mapel grupnya? Iya, ya. Jadi walaupun guru belum bersertifikat, tetap kita kelompokkan mapel grupnya. Kenapa? Supaya terdetek apakah di sekolah tersebut kelebihan atau kekurangan guru. Jadi yang kita hitung itu bukan cuma guru yang bersertifikat, tapi semua guru yang ada di situ. Gitu. Jadi misalnya kebutuhan guru IPA di SMP X misalnya kebutuhannya cuma satu gitu ya. Nah, kemudian ada guru IPA yang bersertifikat IPA cuma satu. Tapi ada juga guru yang belum bersertifikat atau guru honor atau guru apapun yang mengajar IPA juga, yang mengajar guru IPA juga, itu kita anggap sebagai guru IPA juga. Sehingga akan terdeteksi nanti di sekolah tersebut kelebihan guru IPA. Gitu. Nah, apakah bisa guru IPA yang aslinya, yang sertifikatnya itu bisa SKPP? Bisa. Dengan syarat dia harus full mengajar 24 jam. Gitu ya. Jadi, dalam kondisi sekolah yang kelebihan guru pada mapel tertentu ya, maka guru tersebut harus mengajar 24 jam. Ya, dalam kondisi sekolah yang kelebihan guru, maka guru yang ingin valid itu harus 24 jam dalam kondisi kelebihan guru. Jadi bukan berarti kalau kelebihan guru semua nggak bisa SK, enggak juga gitu. Bisa SK yang mengajar 24 jam. Ya tentunya termasuk tugas tambahan ya, kalau memang dia mendapat tugas tambahan seperti wakil kepala sekolah, atau kepala lab gitu ya. Oke, jadi tadi yang pertama kan untuk Pak Slamet karena dia guru bersertifikat, dia mengajar guru kelas, dia mengajar kita kelompok sebagai guru kelas. Kemudian Bu Karni, dia guru sertifikasi IPA, kita kelompokkan sebagai guru prakarya karena dia lebih banyak ngajar prakaryanya. Nah, kemudian jika guru bersertifikat tapi mengajar tidak linear, bagaimana? Apakah kita akan kelompokkan juga? Iya, tetap ya. Jadi guru yang tidak linear kita kelompokkan berdasarkan mapel yang terbesarnya apa, gitu. Jadi misalnya di sini Pak Slamet dia memiliki kode sertifikasi 27 ya, guru kelas ya, tapi ngajar di SMP, gitu. Ini kita belum melihat S1 ya, belum melihat S1, ini hanya melihat sertifikasinya. Nah kemudian si Pak Slamet ini itu diberi tugas mengajar IPA 15 jam yang nggak linear, gitu ya. Kemudian juga mengajar IPS 10 jam yang nggak linear juga gitu. Nah, karena IPA lebih besar dari IPS, ya, maka Pak Slamet ini kita kelompokkan sebagai guru IPA, gitu ya. Walaupun dia sertifikasinya guru kelas, ya, karena dia tidak mengajar guru kelas di SMP, dia tetap kita kelompokkan sebagai guru IPA. Kenapa? Ya, karena ini akan mempengaruhi nanti komposisi di guru S3, gitu ya. Nah. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya itu nanti pada perhitungan kebutuhan guru. Ketika ada guru IPA selain Pak Slamet, ya, ketika ada guru IPA selain Pak Slamet, ya, bisa jadi itu akan dianggap kelebihan guru, gitu. Nah, pada kondisi itu maka guru IPA yang aslinya itu harus memenuhi 24 jam. Gitu. Dan artinya begini, kenapa Pak Slamet mesti ngajar guru IPA kalau ada guru IPA yang sudah bersertifikat begitu? Ya, jadi misalnya ada Pak Slamet ngajar guru IPA yang nggak linear, dia ngajar misalnya 6 jam gitu ya. Sementara guru IPA aslinya itu cuma ngajar 18 jam gitu. Itu nggak bakal linear. Kenapa? Karena kondisi kelebihan guru gitu. Ya, walaupun yang satunya itu nggak bersertifikat. Nah, dalam kondisi seperti itu maka Pak Slamet harusnya nggak boleh ngajar IPA, tapi mapel IPA diserahkan semua kepada guru IPA yang sudah bersertifikat. Itu kira-kira saya ini nggak ya? Kecepatan nggak ya? Nggak ya? Bisa dipahami ya? Lanjut. Bisa. Jadi ikutin ya. Bisa. Lanjut. Jadi itu ya. Jadi guru-guru semua guru yang ada di sekolah tersebut kita kelompokkan mapel grupnya. Walaupun dia bersertifikat
sertifikat, walaupun tidak sertifikat, walaupun nggak linear, itu semua kita kelompokkan agar kita bisa menghitung sebetulnya untuk mapel A misalnya, apakah kelebihan atau tidak kelebihan. Gitu ya, sampai situ ya. Oke. Nah, kemudian setelah kita menentukan mapel grup dari semua guru yang ada di sekolah tersebut, ya, semua guru yang ada di sekolah tersebut, langkah berikutnya adalah kita menghitung ketersediaan jam. Ya, menghitung ketersediaan jam. Ya, jadi ketersediaan jam ini berdasarkan kurikulum yang ada. Jadi misalnya kalau SMP, misalnya sekarang masih ada yang KTST nggak ya? Nah, kalau misalnya SMP IPA yang saya tahu itu kalau matematik atau IPA itu 5 jam ya. Nah, ini saya contohkan. Jika SMP XX memiliki 18 rombel gitu ya, maka jam yang tersedia adalah 18 kali 5 jam, 60 jam. Ini udah tahu semua sih saya yakin ya. Nah, kemudian ada 90 harusnya. Hah? 90 18 kali 5. Oh, ini nih, tahu nih. Gitu. Tahu ya? Oke, makasih dikoreksi. Malam udah lupa saya hitungan. Nah, 20 jam ya. Jika ada guru IPA yang menjadi wakil kepala sekolah atau kepala lab atau kepala perpus, ya, maka akan dihitung sebagai tambahan ketersediaan jam, ya. Jadi misalnya tadi Pak Slamet mendapat tugas tambahan sebagai kepala perpus, ya, dan dia mengajar IPA, tadi kan guru IPA Pak Slamet ya, walaupun nggak linear ya, maka ketersediaan jam itu adalah, ini berarti 90 tambah 12 ya. Oke. Sama dengan berapa, Chan? 102. 102. Gitu ya. Jadi ini saya udah paham semua ya. Jadi jam yang tersedia ditambah ketersediaan jam gitu ya. Nah, kemudian ini yang krusial nih. Ketika menghitung jumlah guru ideal. Nah, untuk menghitung guru ideal kita ada dua parameter yang kita gunakan. Yang pertama ya, kita menggunakan pembagi 24 jam. Ya, dengan asumsi bahwa guru mengajar minimal gitu ya. Yang kedua, ini yang sering dilupakan orang ini, bahwa guru itu punya kewajiban mengajar minimal 12 jam di sekolah induk. Ya, ini nanti akan kelihatan efeknya ketika di mapel yang kelihatan 5 nih. Contohkan nih ya. Jumlah rombel pada SMP XX itu 5 rombel. Oke, gitu ya. Ketersediaan DJM untuk mapel ini IPS contohnya ya, IPS itu 4 kali 5, 20 jam. Maka jumlah guru ideal 20 per 24 itu 0,833 atau 1 guru. Ya, 1 guru ya. Oke. Nah, kemudian contoh untuk kasus khusus. Ya, misalnya untuk matematik. Matematik itu di SMP kan 5 jam. Oke ya, 5 jam. Nah, ketika ada 5 rombel berarti ketersediaan jam 5 kali 5, 25 jam. Nah, yang banyak kejadian itu adalah rombel cuma 5, ya. Ada 2 guru matematik, masing-masing diberikan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah. Ya, dengan asumsi kan kebutuhannya 25 tambah 12 tambah 12 dibagi 2, hasilnya kan 2,0. Berarti 2 dong kebutuhannya. Ya, secara matematik ya. Secara praktis itu nggak mungkin akan bisa diterapkan. Kenapa? Karena mapel matematik itu 5 jam. Nggak bisa dibagi 2. Kalau ada 25 jam yang tersedia, itu nggak mungkin dibagi guru A 12,5 jam, guru B 12,5 jam. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Yang bisa itu adalah 10 sama 5. Ya, seperti ini. Ya, 10 jam dan 15 jam. Sehingga guru yang cuma 10 jam mengajarnya nggak akan valid gitu. Ya, walaupun dia memenuhi rasio ya 2 guru berdasarkan formula gitu ya. Tapi dia kena pasal lain, yaitu bahwa guru mesti mengajar 10 jam minimal di induk. Gitu. Ini beda kasus dengan IPA ya. Nah, kalau IPA itu bisa dia. Kenapa? Karena IPA boleh mengajar prakarya. Gitu. Tapi kalau matematik nggak bisa. Jadi khusus guru matematik ya, kalau ada 5 rombel itu jangan dipaksakan dua guru. Nggak mungkin bisa gitu. Mau tambahin TTLE, mau nambah di
jam di luar sekolah itu nggak mungkin, karena syarat utamanya itu adalah guru mengajar 12 jam minimal di induk gitu. Sedangkan kalau ada 25 jam nggak mungkin dibagi dua, pasti yang satunya 10, yang satunya 15. Ini untuk matematik khusus nih gitu. Sehingga akhirnya untuk perhitungan kebutuhan matematik ini kita pakai formulanya dikurangin 1. Jadi kalau misalnya cuma 5, maka kebutuhannya cuma 1 gitu. Jika ada 5 rombel, maka kebutuhan cuma 1. Walaupun secara matematik kalau dihitung, dia kebutuhannya 2,0 sekian. Ini untuk matematik. Gitu ya. Ini sering kejadian nih. Nah, kemudian bagaimana misalnya untuk SMK. Nah, untuk SMK ini ada perbedaan sedikit ya. Kalau di SD, SMP, dan SMA itu kita kelompokkan mapel berdasarkan memang mapel yang ada gitu ya, dengan mapel yang ada di kurikulum. Kalau untuk SMK itu perhitungannya kita berdasarkan jumlah rombel yang ada pada program keahlian tertentu gitu. Jadi misalnya begini, kita asumsikan untuk guru produktifnya ya itu untuk satu rombel di satu program keahlian itu dianggap kebutuhannya 1 gitu. Ini untuk SMK nih. Ini ada yang dari SMK nggak di sini? Ada kan ya? Nah, jadi emang agak berbeda gitu. Nah, kita tidak menghitung per jam karena kita asumsikan bahwa untuk guru produktif satu rombel itu membutuhkan 1 orang guru produktif untuk program keahlian yang sama. Nah, itu ya tadi menentukan mapel grup, kemudian menghitung ketersediaan jam, yang ketiga menghitung jumlah guru ideal. Nah, dari sinilah kita bisa melihat perbandingan antara guru ideal dengan guru yang ada existing berdasarkan mapel group gitu ya. Itu akan menentukan apakah di sekolah tersebut untuk mapel A kelebihan atau kekurangan guru gitu ya. Jadi nanti di sini kelebihan guru jika guru existing lebih besar dari guru ideal gitu ya. Jika guru existing lebih besar daripada guru ideal. Nah, dalam kondisi guru existing lebih besar daripada guru ideal, maka guru harus mengajar 24 jam gitu ya. Apakah 24 jamnya pasti sekolah induk semua? Enggak juga ya, karena dibolehkan mengajar di luar induk maksimal 6 jam ya. Jadi boleh full 24 jam di induk, boleh juga 18 jam di induk ditambah 6 jam di luar induk ya. Dalam kondisi guru kelebihan, maka ini saya anggap untuk tugas tambahan utama itu dianggap sebagai jam mengajar ya. Jadi 24 jam ini dalam artian mungkin termasuk juga dengan jam tambahan yang utama yang 12 jam ya. Jadi dia misalnya menjadi wakil kepala sekolah tetap harus mengajar 12 jam dalam kondisi dia kelebihan guru gitu. Dalam kondisi kelebihan guru dia mesti mengajar 24 jam. Ini termasuk dengan tugas tambahan utama gitu ya. Nah, sedangkan untuk sekolah yang tidak kelebihan guru, ini ada 2 kategori nih. Ada guru yang cuma 1, jadi satu-satunya guru. Ada yang lebih dari 1, tapi tidak kelebihan gitu ya. Lebih dari 1. Nah, dalam kondisi seperti ini gitu ya, seharusnya memang tetap mengambil
tugas tambahan ekuivalensi. Ya, jadi kalau misalnya gurunya nggak kelebihan, kan TTL kan dihitung ketika tidak kelebihan guru, gitu ya. Nah, dalam kondisi seperti ini, guru tidak kelebihan, ya, maka seharusnya tetap mengambil TTLE, adalah ya, seharusnya tetap mengambil tugas tambahan lain ekuivalensi. Apakah harus mengajar di tempat lain juga? Ya sebenarnya sih ya juga sih. Kenapa? Kalau misalnya dia kurang dari kalau misalnya TLE 6 jam, dia di situ cuma dapat misalnya katakan 14 jam, tetap harus mengambil tambahan supaya dapat menutupi 18 jam gitu kan. Cuman ya, nah cuman ini asumsi kita ya, bahwa ketika guru tidak berlebih, maka untuk mengambil TTLE ini sebenarnya bukan hal yang susah. Itu mudah. Yang pertama itu. Yang kedua, sulit bagi kita untuk memvalidasi TTLE. Kenapa? Ya, kalau jam mengajar itu gampang. Kita bisa melihat seperti kurikulum. Wah, ini guru ngajarnya kelebihan nih. Maksud ini nggak bener nih gitu ya. Tapi kalau TTLE itu nggak bisa. Nggak ada acuannya. Contoh gini. Tapi menghitung kebutuhan guru dulu. Kenapa? Karena dalam kondisi ya tidak kelebihan guru, kita asumsikan ya bahwa dia bisa mengambil TTLE. Ya karena itu bebas kok gitu. Ya, dia bisa membuat berapapun jenis ekskul gitu kan di dapodiknya gitu ya, di dapodiknya ya, bukan di aktualnya gitu. Kita lebih fokus untuk menghitung kebutuhan guru daripada menghitung TTLE ya. Karena percuma juga mengambil TTLE kalau kelebihan guru, betul nggak? Gitu ya. Percuma aja mengambil TTLE kalau kondisinya kelebihan guru. Tapi dalam kondisi tidak berlebihan guru gitu ya, menambahkan TTLE bukan hal sulit. Ya, itu gampang sekali. Sehingga akhirnya ya sudah, daripada ya kita ngitung-ngitung nggak jelas juga itu benar apa enggak gitu kan, lebih baik kita menghitung kebutuhan guru ya. Jika gurunya nggak berlebih gitu ya, maka itu kita validkan gitu ya, maka kita validkan walaupun jamnya cuma minim ya, gitu ya. Kita asumsikan minim itu adalah 6. Kenapa 6? Karena jumlah rombel minimal itu 3. Ya, itu di SMP sama SMA, sama SMK, gitu kan. Kalau di SD malah 6 seharusnya, gitu kan. Nah, jadi kita asumsikan 3 rombel minimal untuk prakarya 2 jam, 2 kali 3, gitu kan, 6 jam. Walaupun nanti ada kasus tertentu ya, seperti misalnya di SMK, ada mapel yang cuma di kelas 3 doang, gitu kan. Nah, sebetulnya seperti itu, gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya. Bisa bertanya. Apa saya terlalu cepat ya? Silahkan yang bertanya angkat tangan dulu, nanti setelah saya tunjuk baru buka mic-nya ya. Oke, Mas Phil Diamanti. Ya, makasih Mas waktunya. Gini Mas, aku punya kasus di sini, guru SMA. Ya. Sekolahnya hanya 3 kelas, tapi beliau itu guru olahraga. Nah, tentu ya, kasus SMA. 3 kelas, guru olahraga. Ya. Dia juga punya tugas tambahan sebagai wakasek kurikulum. Wakasek kurikulum. Ya. Wakasek. Oke. Wakasek kurikulum. Lokasi sekolahnya itu termasuk daerah 3T, tapi tidak masuk daerah khusus. Bukan khusus lah. Bukan daerah khusus ya, tapi dia daerah 3T. Untuk mencari jam lagi di luar sangat jauh. Oke. Nah, sampai saat ini jamnya kurang dan tidak valid. Nggak valid. Ada guru olahraga lain nggak? Guru olahraganya hanya satu, hanya dia sendiri. Hanya satu. Ya. Hanya satu. Ya, dia mengeluarkan mau cari jam di luar sekolah jauh-jauh semua karena di kepulauan ya. Guru kelas cuma satu, guru olahraga cuma satu. Harusnya valid. Wah. Harusnya valid ya.
Ada NPTK-nya? NPTK, saya lanjut ke pertanyaan lain, saya cari dulu. Oke. Ya. Nah, ini seharusnya valid. Jadi kalau dia guru kelas 1-1-nya, dia udah 20 ya kodenya ya. Dia kode 220, cuma guru kelas 1-1-nya, dan ada dua tambahan wakasek, ya, ini mau daerah khusus, mau bukan daerah khusus, kalau memang cuma satu, ini harusnya valid. Ya, nanti kita cek kenapa dia nggak valid. Ya, ada lagi yang lain? Sambil dicari NPTK-nya. Monggo yang lain masih ada? Yang ditanyakan? Oke, udah dengeran ya. Berapa itu? Tadi Mas Andi bilang untuk SMK ngitungnya satu program, satu kelas, satu guru gitu ya? Ya. Pas praktek nih gimana kan? Ya, praktek mah terserah. Yang penting kan kebutuhan doang gue hitung. Praktek nggak dihitung, Mas. Praktek mah ya tergantung sananya ngaturnya. Itu hanya untuk menghitung kebutuhannya aja. Jadi misalnya begini. Misalnya itu kan dikelompokkan mapel grup ya, semua gurunya ya. Kalau dia mengajar lebih banyak misalnya di program keahlian apa misalnya TKR gitu ya. TKR itu program keahlian ya. Nah, dia akan dikelompokkan di situ. Nanti kita hitung berapa jumlah rombel yang ada di sini. TKR misalnya, itu kebutuhannya misalnya 5. Nah, kalau misalnya cuma ada 4 guru yang di program keahlian yang sama, ya, walaupun dia nggak 24 jam, dia akan linear. Tapi kalau misalnya kalau dia lebih dari 5, gitu kan, dan dia mengajar 24 jam tetap linear juga, gitu. Ini kan hanya untuk yang guru-guru yang dalam kondisi di sekolah yang tidak kelebihan, gitu. Untuk yang kelebihan guru tetap bisa valid, cuman harus 24 jam, itu aja sih. Oke. Kalau prakteknya seperti apa adanya aja, guru A ngajar mapel A, B, C gitu, seperti itu. Nggak ada apa namanya, nggak ada. Ini hanya untuk memudahkan ketika menghitungan kebutuhannya aja, Bli. Oke. Baik, masih ada yang lain? Oke, udah ada permintaan dari Mican nih. Oke, silakan Chan. Sanden, ini pertanyaan dari Ketua MGMP Bahasa Daerah Lampung. Ya. Jadi kebetulan dia ada 32 kelas, jadi totalnya ada 64 jam. Nah, ada 3 guru sertifikasi. Semuanya ditempatkan oleh dinas, jadi PNS. Terus? Kemudian 2 di fullin 24, yang satu lagi cuma 16, ngajar yang lain 6 jam, dia mengandalkan jabatannya sebagai ketua MGMP untuk dapat TPLE. Oke. Nah, kita balik ke rumus ya. Udah kan kajian sekarang? Balik ke rumus. Bahwa rumusnya adalah jumlah jam tersedia kan 64 ya. Ya. Yang punya tugas taman utama nggak? Bukan TPLE. Ada nggak? Cuma 64 jam. Nah, berarti 64 dibagi 24. Ya. Berapa hasilnya? 2,6667. Ya, berarti ini sama dengan 3. Ya. Ada berapa muloknya tadi? 3. Muloknya 3. Nah, mulok 3 pembagiannya gimana? Bisa nggak dibagi 3? Dan minimal harus 12 jam. Yang pertama berapa? 24, 16. 24, yang ketiganya dikasih 16. Nah, 16 ini ngajar 6 jam di lain. 6 jam di lain, sama TPLE 2 jam. Bisa dong harus. Kenapa emang? Nggak valid? Iya. Coba MTK-nya mana ini yang udah ini? Ntar saya cek. Ya udah, nanti saya japri ya. Ya udah. Ini apa? Terus Mas, mau nanya kalau yang tadi, yang guru IPA, kan tadi 25 jam pengandaiannya. Kalau guru SD ngajar di SMP 15 jam IPA, 10 jam IPS. Kalau dia perbandingannya sama gimana? 15 jam IPA, 15 jam IPS. Ngajarnya 30 jam. Itu nanti random itu. Oh, itu random. Hmm. Oh
Ya wes, oke. Baik. soalnya. Ya, dah. Sekarang ya. Ya. Tunggu, Chan, yang tadi, Chan. Tadi yang guru blok tadi, Chan. Ah, Ini tiga orang guru ini tidak ada guru mulok lain ya, Chan ya? nggak ada. Nggak ada guru mulok yang disembunyikan ya? Ya. Loh, Maksudnya gini, Chan. ketahuan, itu nggak akan valid ini yang satu. Ya, yang saya bagaimana cara Soalnya semester satunya valid cair, semester 2-nya kagak. Semester satunya valid cair, semester 2 kagak biasa. Maksudnya gini, Chan. Itu mungkin maksudnya gini, Chan. Jadi nggak ada mulok selain bahasa daerah. Mulok umum tuh nggak ada. Iya, mulok. Nggak ada mulok umum. Banyak tuh. Ada mulok bahasa daerah, ada mulok potensi daerah, Nah. gitu kan? Mulok bahasa daerah. Nggak ada mulok potensi daerah nggak? Ada nggak? Ada mulok bahasa daerah, bahasa Lampung. Nggak Ya, mulok. gini loh. Mulok itu kan cuma 2 jam tuh jatahnya tuh. Walaupun Iya. itu ada 3 mulok, misalnya ada bahasa daerah Lampung, ada mulok apalagi potensi daerah bahasa Inggris, ada mulok gambang suling segala macam. Itu dianggap tetap guru mulok. Iya, Jadi iya. kalau misalnya guru mulok selain dari yang 3 ini, entah dia ngajar bahasa apapun, entah dia ngajar apapun ya, pokoknya mulok itu akan dianggap sebagai guru mulok dan bisa dianggap sebagai kelebihan guru. Makanya nanti yang 3 ini, yang ketiga ini mungkin saja nggak valid gara-gara ada guru mulok lain. Jadi kalau kemarin sih sampai jadi yang kasus yang terakhir ini kebetulan di info GTK-nya tuh terhitung, tapi totalnya cuma 22, bahkan masih nggak valid. Nanya ke Simtun, mentok, akhirnya beliau maju sendiri ke Parohima. Tapi masih tanda tanya itu. Ya, jadi kalau misalnya dia kelebihan guru kan masih 24 ya. Nah, kalau misalnya nggak kelebihan guru, mau cuma 16 pun sebenarnya valid sih. Kalau usah pakai TTL itu sebenarnya valid. Gitu. Karena kita lebih mengutamakan kebutuhan gurunya daripada TTL. Sebetulnya sih. Gitu. Oke. Ya, lagi. Yang lain tadi. Lapor nuhun, Mas. Baik. Ya, sami-sami. Silakan Adi Nugraha setelah ini dari Lampung ya. Oke, gini Mas, ini masalah persoalan SLB. SLB ini bagaimana dengan kasus beberapa guru yang kekurangan jam keluar SLB tapi ngambil 6 tambah jam di SLB. Itu yang pertama. Jadi untuk tambahan jam. Nah, yang kedua, apakah boleh di SLB masih menggunakan teaching? Jadi satu kelas lebih dari 1 guru. Itu aja sih, Mas. Oke, untuk SLB ya. Ini untuk SLB terus terang kita belum menghitung kebutuhan gurunya karena masih agak ribet tuh ya untuk SLB. Cuma sebenarnya kalau SLB, kalau guru kelas SLB, kalau guru dengan kode 800 ya, bukan guru mapel ya, bukan guru dari sekolah lain, dari SLB ya, guru dengan kode 800, sebetulnya kita tidak terlalu banyak validasi loh. Ya. Asumsi kita kalau dia guru kelas, mau itu muridnya 1, mau muridnya 10, gitu kan, asal ada kelas aja gitu kan, minimal 6, dia valid gitu, kalau guru kelas gitu. Nah yang guru mapel ini jadi masalah, karena guru mapel ini, dia tetap seperti guru mapel di tempat lain gitu kan, walaupun jumlah muridnya nggak kita batasi ya, mau 1 boleh, mau 2 boleh gitu. Tapi tetap jamnya tetap 24 kita hitung gitu, karena dia guru mapel bukan guru SLB gitu. Nah kalau misalnya dia di situ memang nggak kelebihan guru, seharusnya nanti ini karena belum selesai ya, nanti kita lihat nanti beberapa hari lagi gitu ya. Kalau nggak kelebihan guru misalnya cuma guru IPA dia doang di situ, ya insya Allah sih bisa valid tanpa dia harus mengambil di sekolah lain gitu. Cuma kalau di situ banyak guru IPA gitu kan, guru IPA-nya cuma 1 dibutuhin, tapi ada 3 orang guru IPA, ya dia mesti seperti guru-guru di tempat lain juga sih sebenarnya. Ini kayak gini Mas, contohnya di SMP dia guru matematik. Nah, di SMP itu dia kekurangan jam. Lalu minum 8 jam di SLB gitu. Oh, mesti guru SMP di
dia menambah jam di SLB gitu. Ya nggak masalah sih kalau nggak kedetek. Oke. Nggak apa-apa kok, nggak masalah. Ada guru kelas SLB ya, tapi mengajar guru matematik. Iya. Ya nggak masalah. Oke, masih ada? Pring Sewu, mana Pring Sewu? Suaranya kecil banget. Mas Eri, ya silakan. Buat Mas Andin, ada. Cilmapnya. Suaranya kecil bener Mas, ngomongnya deketin dikit bisa nggak? Halo, Ah, halo, sudah. Halo. iya monggo silakan. Oke. Udah, saya diam dah. Ada satu sekolah, guru BK-nya 4, rombelnya 16. Mereka membagi untuk 2 guru BK itu 10 kelas, kemudian 2 guru BK ditambah wakil, kemudian yang satu kan berarti tinggal 3 kelas. Itu yang satu bisa keluar nggak? Nah, ini saya coba tanya ya. Kan ada rombel ada 16. Guru BK-nya ada 4. Gitu ya. Nah, kita hitung kebutuhan gurunya ya. Jadi kebutuhan gurunya adalah 16 dibagi berapa? 5. Ya kan? Bagi 5 berapa? 3,2. Berarti kebutuhannya berapa? 3. Nah, gurunya ada berapa? 4. Berarti kelebihan atau kekurangan? Kelebihan guru. Dalam kondisi kelebihan guru, ya, maka guru BK harus harus membina 5 rombel seperti guru mapel kan, 24 jam. Nah, 5 rombel tidak harus semua di sekolah induk, ya, boleh di induknya 4, 1 di sekolah lain gitu. Nah, karena kalau diambil semua 5 kan nggak cukup, gitu kan? Nah, jadi bisa aja ini misalnya guru 1 dia 4, satunya di luar. Kenapa? Karena ada yang ngambil itu kan tadi, tugas tambahan nggak tadi? Nah, ada, makanya saya tulis itu. Nggak ada. Nggak ada yang mengambil tugas tambahan, nggak ada. Ada. Oh ada. Kalau ada mah nggak perlu. Kalau ada berarti kan ditambah nih. Ini Ya kan? Jadi kebutuhannya bisa 4. Ya kan? Nah, ini kan ditambah 12 jam. Ini kan sama dengan 3,2 ditambah setengah. Dia 3,7 kan? Nah, 3,7 itu sama dengan 4. Ya, 3,7 jadi 4. Nah, kalau 4 berarti nggak perlu ngajar di tempat lain pun bisa valid gitu. Ya, dengan cara yang satunya. Ya kan tadi ada 16. Ya kan? Ada 16. Berarti yang mendapat tugas tambahan dikasih 3. Ya kan? 3, 4. Ini yang satu bisa full. Nah, jadi yang ini harus menambahkan wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah. Yang satu full 5 rombel. Yang ini boleh mengambil TTLE karena dia tidak kelebihan guru. Ini boleh TTLE. Atau di sekolah lain satu rombel gitu Mas. 2 guru itu ya, untuk 2 guru. Ya, 2 ini boleh Atau di luar itu. Iya, atau di sekolah lain satu rombel. Ini boleh begini. Oke, siap. Makasih Mas Andi. Ya. Baik. Gimana lagi yang lain? Oke, masih ada yang lain? Masih ada yang lain? Monggo angkat tangannya. Nah, bentar Chan, kasih aku waktu yang lain dulu. Bentar Chan, yang lain dulu. Ente udah kasih kesempatan tadi. Oke, masih ada? Yang lain tidak ada? Kalau tidak ada diserahkan ke Michan lagi nih. Ternyata Michan ini sumber masalah dia. Mana orangnya pergi? Ngambek, dikirain ngambek dia. Oke Chan, silakan. Gini Mas, untuk kebutuhan guru
Jadi kalau di yayasan, jadi ada pertanyaan titipan ini. Kalau di yayasan kan kayak kemarin kan perubahan kurikulum dari sebelum KTSP, IPA-nya dipecah, kemudian berubah jadi IPA lagi. Jadi gurunya itu sudah guru tetap dan sertifikasi semua. Sekarang itu jadi kelebihan guru misalkan kebutuhan gurunya 5 tapi ada 7. Nah itu itu memang apakah dikembalikan lagi ke yayasannya atau mungkin ada kebijakan lain untuk kebutuhan guru? Jenjang apa nih? Jenjang SMP. Jenjang SMP, kelebihan guru gitu ya? Iya. Maksudnya kebijakan lain gimana kan? Jadi dulu itu historinya kan IPA itu dipecah. Kemudian yang pas di kurikulum yang sekarang digabung jadi IPA saja, IPA terpadu gitu. Kan udah lama itu kan? Iya, nanya. Jadi dari dulu sampai sekarang tuh kelebihan. Oh, kelebihan guru. Ya. Oke. Ya. Terus kemarin itu ada jadi hubungannya ini sama regenerasi guru. Kebetulan gurunya ini sudah tua, kan harus masukin guru lagi untuk penggantinya. Tapi malah karena jadi kehitungnya kelebihan guru. Ya, gini. Nah, ini khusus guru yang tanggal lahirnya sebelum bulan 4, ya. Khusus guru yang tanggal lahirnya sebelum bulan 4 tahun 1960, itu mapel grupnya kita masukin di mapel grup lain gitu. Jadi tidak di mapel grupnya di mapel dia enggak gitu. Itu untuk membuka peluang guru lain bisa masuk gitu. Oke. Jadi dia nggak akan masuk misalnya guru IPA, dia nggak akan mapel grup guru IPA kalau dia tanggal lahirnya emang udah pas mau pensiun nih gitu. Itu bisa dimasukin guru lain. Tapi tetap nanti pas pembayarannya sesuai dengan si guru ini mulai dapat haknya kapan, guru yang kedua. Kalau di negeri mah PNS dia bisa dipantau ya. Kalau non PNS agak susah ini, ya, agak susah emang itu. Ya mau bayar lagi. Oke. Thank you. Masih ada yang lain? Mas Abian mau nanya? Yan? Mas Abian? Wah, belum. Oke. Masih ada yang lain? Berarti sudah tidak ada lagi yang lain yang dibahas untuk kelebihan guru, kekurangan guru. Ya, rasio kebutuhan guru masih ada. Kalau tidak, saya close untuk masalah ini selesai nih. Alhamdulillah. Selesai ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi sudah tidak ada masalah lagi ya. Yang TK Bu Murgianti nih dari Semarang gimana? Ada nggak? Bang. Ya? Oke. TK Bang. Ya? Enggak, belum. Ntar dulu. Ini masih kelebihan guru nih. Kelebihan guru kan Pak Ahmad, Hanif? Kebetulan guru Bang. Enggak. Kelebihan guru bukan. Kebutuhan guru TK Bang. Oke, sok, monggo silakan. Ya, silakan. Mereka kan guru mata, rumah guru kelas itu. Nah. Ya makanya ini kan kebutuhan guru di TK kita jumlah siswa ya Bang. Ya. Yang jadi masalah di TK ini kan kebanyakan kita kan mendapatkan siswa ini kan nggak stabil Bang. Kadang kita dapat banyak, kadang tahun depan kita kekurangan siswa Bang. Nah ini yang jadi masalah guru-guru TK ini yang kekurangan siswa ini masa harus pindah-pindah sekolah terus Bang karena tidak mendapatkan rombel. Ya kan? Yang perlu dipertegas lagi nanti Bang ini yang mengenai jumlah siswa kuota siswa di TK ini yang nggak paralel sama yang paralel Bang. Yang nggak paralel itu ini teman-teman ini ada pertanyaan itu minim berapa Bang? Terus yang paralel itu kalau misalkan ini kan minimal 15 Bang. Jadi kalau mungkin kekurangan siswanya ini biasanya 4 rombel, akhirnya kita dapat rombel dan ada kelebihan 10 siswa Bang.
apakah bisa dipaksakan yang 10 siswa itu untuk jadi rombel lagi Bang, yang paralel Bang? Gitu Bang, makasih. Banyak siapa nih? Narasumber lah. Banyak lu, Mas. Hah? Banyak lu. Jadi ya harusnya sekalian narasumber yang jawab, tapi nggak apa, saya bahas dulu sebentar, nanti biar Mas Andin yang memperkuat. Jadi kalau untuk TK sebenarnya kan sampai saat ini aturannya itu kan belum ada yang terbaru. Dia masih menggunakan aturan yang lama bahwa di TK per rombel itu masih 15 siswa minimal kalau paralel. Ya, minimal itu 15 siswa kalau paralel. Nah, kalau tidak paralel, maka ya silakan. Yang penting lebih dari 3 orang. Karena kalau kurang dari 3 orang, mendingan untuk anak TK pindah ke tempat yang lain aja. Ya, berarti sekolahnya itu tidak mampu bersaing dengan tidak mampu bersaing dengan sekolah yang lainnya, gitu ya. Mungkin tidak mampu bersaing dengan PAUD dan segala macam. Nah, kalau yang paralel itu harusnya minimal 15. Ini kalau kita merujuk pada peraturan yang terakhir itu loh, ya, karena dia belum ada aturan yang barunya setahu saya. Tapi kalau ada aturan yang baru yang saya lewat, kalau memang ada aturan yang terbaru bahwa guru TK itu tidak harus 15, muridnya tidak harus 15, monggo disampaikan. Tapi kalau aturan yang lama dulu ya itu masih minimal, bunyinya itu masih minimal 15 siswa per rombel. Jadi untuk rasio kenormalan rombelnya itu harusnya sih masih 15 ya. Ini jawaban formalitasnya. Monggo Mas Andin secara teknisnya. Ya udah benar itu, Mas. Hah? Jadi teknisnya ikut itu juga? Ya begitu. Kurang lebih begitu Mas. Ya, kalau untuk yang TK. Nah, jadi kalau misalnya Mas kemarin saya punya 4 rombel karena muridnya banyak, karena banyak yang melahirkan. Sudah tahun depan suruh banyak yang melahirkan lagi. Ya itu bukan jawaban yang mengenakan ya, karena kan kita di satu sisi juga disuruh untuk ber-KB ya. Nah, jadi kalau setahu saya TK yang bonafid ya, yang ini dia pasti akan mampu menjaring siswa, bahkan banyak menolak siswa. Nah, jadikanlah sekolah itu sekolah bonafid. Ya, kalau sekolah itu sudah munafik, saya yakin siswa tidak akan lari kemana-mana gitu. Pasti akan berlebih dan mungkin juga akan selalu menolak gitu ya. Nah, tujuan dari tunjangan profesi ini adalah meningkatkan kualitas guru, yang tujuan pada akhirnya adalah membuat sekolah itu menjadi munafik. Gitu kan? Nah, kalau seandainya cuma sekedar tunjangan profesi itu tanpa ada dampak terhadap ke sekolah, ya buat apa? Kan gitu ya. Nah, saya ini ngomong secara pribadi ya. Ini cuma pribadi, bukan atas nama admin tunjangan, bukan, ini atas nama pribadi gitu ya. Nah, kalau seandainya memang sekolah itu tidak mampu bertahan, jangan dipertahankan gitu loh. Karena negara membayar guru untuk tunjangan profesinya adalah agar guru itu profesional. Bagaimana guru profesional? Guru profesional itu berarti mampu mengajar dengan baik sehingga banyak orang tua yang tertarik untuk memasukkan anaknya di situ. Sekarang jadikan TK kita yang sudah ada guru profesionalnya, tanda petik ya. Nah, itu agar lebih profesional pengelolaannya. Gitu. Apalagi kepala sekolah sekarang kan sudah diwajibkan ikut penguatan kepala sekolah. Ya. Nah, yang berebut pada ribut-ribut masalah NUK kemarin itu kan. Nah, harusnya pada saat kepala sekolah sudah mengikuti penguatan tentang kepala sekolah tadi, dia harus lebih paten lagi untuk meningkatkan kualitas sekolahnya. Ditambah lagi kepala sekolah tidak harus mengajar. Jadi ngapain mikir gitu loh. Kalau bukan mikirin masalah kemajuan sekolahnya. Bagaimana agar siswanya bisa banyak tanpa harus ada pasangan yang harus ambil lagi. Gitu kan? Bisanya dari luar kah atau dari mana gitu loh. Kalau seandainya tiba-tiba sekolahnya memang jadi ini, berarti memang sekolah itu di mata masyarakat tidak mempunyai kredibilitas yang tinggi untuk anaknya masuk di sana gitu loh. Ya. Ini pribadi loh ya, omongan pribadi loh, bukan sebagai admin tunjangan. Ya. Kalau admin tunjangan ngomongnya bukan begitu. Bapak kalau ada muridnya 15 ya, maka itu valid gitu kan. Kalau kurang dari 15 tidak valid, itu admin tunjangan. Ya. Baik, mungkin ada yang menambahkan? Baik, masih ada yang lain, Mas Roni, ada yang mau disampaikan barangkali? Ini
Mas Roni ini orang yang ada di belakang layar selalu diserbu guru, operator tunjangan, kakak data dik, dan macam-macam. Pokoknya permasalahan tunjangan pasti lari ke Mas Roni. Ya, silakan Mas Roni, mungkin ada yang mau disampaikan. Kayaknya tidak perlu ada yang disampaikan, sudah sangat cukup dan jelas dari pengajarnya dan Mr. Andin. Ini gimana Pak Roni? Apanya? Sudah cukup jelas dari Pak Andin dan Pak Najarudin. Sudah cukup jelas. Ya, sudah cukup jelas. Jadi kita tidak perlu menambahkan. Saya hanya menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa. Jangan lupa nanti bukanya maghrib ya, jangan buka zuhur. Udah itu aja. Terima kasih. Puasa aja nih Bang. Masih ada yang lain? Silakan Pak Dimyati. Ya, nggak apa-apa ya. Izin sudah 2 kali bertanya nih. Kebetulan ada lagi satu ketek yang nelpon. Makaseknya juga belum valid. Saya sudah cek info GTK-nya. Dia mata pelajaran sejarah. Sedangkan sejarah di sekolah situ hanya 6 jam. Karena kelas 10-nya hanya 2 rombel di SMK. Pak, minta yang ketekannya Pak. Saya sudah chatting ya, NUGTK-nya. Oh, yang 2534 7496 5030 ya? 253474 ya. Saya cek juga barusan itu. Sampai guru sudah cari jam di luar, kita juga nggak bisa karena kan cuma 6 jam dia di sekolah induknya. Ditambah lagi tugas tambahan Wakasek. Di SMK ya? Iya, SMK. Oke. Mata pelajaran. Ya, bentar lo satu-satu. Ini aja belum dijawab. Oh, sih. Sama sih sama SMK. Gimana Mas? Itu yang mata pelajaran apa? Sama dengan prakarya nih yang di SMK. Lalu kata apa Pak? Muatan satu-satu. Oke, sip. Kagak sabaran banget. Yang udah 2 aja sabar tuh, nggak pengen 3. Oke. Gimana Mas? Siap? Ini Mas Andin? Udah siap, jawab? Ya. Oke, bentar ya. Saya juga buka info GTK-nya dulu. Jam mengajarnya 12, jam mengajarnya cuma 3. Jam linearnya cuma 3, Mas. Linearnya cuma 3. Bukan, jamnya memang ada 3, ada 6. Cuma 1 nggak valid. Jumlah rombel yang diperbolehkan siswanya Mas, siswanya 0. Siswanya itu. Ya. Udah di-share? Mau di-share nggak infonya? Ya, share. Oke, bentar ya. Saya share dulu. Emang kalau PK emang ngatur ini nggak Mas? Iya, kalau untuk TK ya memang ini, makanya TK perwakilan juga cuma 2 orang tadi. Oke, ini udah kelihatan kan? Nih, kelihatan ya? Hah? Udah belum? Oke, di sini udah jelas nih. Dia ngajar di SMK Negeri 1 Silian Raya kan? Ya. Oke. Nah, di sini dia mengajar linear sejarah. Ada 2 dia ngajar sejarah di 2 sekolah nih, ya. Nah, di sekolah induk dia, ini dia cuma ngajar 2 rombel, ya kan? Yang nomor pertama nih ya, rombel X perawat dan X TKR. Yang X perawat siswanya kosong. Kalau siswa kosong ya jam ya 0 lah. Itu. Perhatikan. Jadi mendaftarkan siswa tidak bisa di 2 tempat. Ya, siswa cuma boleh terdaftar di 1 tempat. Ini kemungkinan
siswanya belum dimasukin atau ya siswanya belum dimasukin atau siswanya terdaftar di banyak tempat ini. Ini juga dia les update-nya juga belum jelas. Les update aja masih kosong itu. Dia kapan terakhir sinkron? Oh iya. Nah, Ya. kalau dia sudah isi siswanya, silahkan sinkron ulang. Oh gitu ya. Iya, kalau dia sudah ada ini ya. Speaker Mas, sama capseknya lagi dengar nih. Hah? Kebetulan saya kasih speaker, capseknya lagi dengar di handphone. Oh gitu, iya. Silakan disinkron sekarang. Mumpung belum ditutup, besok udah tutup sinkron. Besok 1 hari lagi masih bisa ya. Besok lusanya udah nggak bisa. Ya? Cari lagi. Oke, gitu. Jadi silakan. Terima kasih, Mas. Ya. Baik, kalau sudah tidak ada, saya close diskusi kita tentang kebutuhan guru, ya validasi SKTP dengan kebutuhan guru, ya kita close sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Ya, semoga apa yang sudah disampaikan bisa menjawab pertanyaan tentang kebutuhan guru dan bisa menjadi solusi yang terbaik buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya Eri, mohon maaf jika ada kekurangan, ya mohon maaf jika ada salah penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.